Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada, dan kapanpun kalian melihat video ini, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini Kang Hakim sedang berada di daerah Jakarta Pusat, lebih tepatnya di Jalan Tengku Umar, dan Kang Hakim akan berkunjung ke rumahnya Pak Nas, Jenderal Abdul Haris Nasution. Pak Nas sendiri merupakan salah satu target penculikan gerakan separatis 30 September Partai Komunis Indonesia. Ya, mungkin kita udah pada tahu semua ya, Pak Nas itu selamat dari malam penculikan tersebut karena pasukan Cakrabirawa salah sasaran, salah menculik. Menculiknya itu Kapten Pierre Tendean, ajudan Pak Nas sendiri. Nah, dulunya di sebelah kanan Kang Hakim ini tuh merupakan tempat tinggalnya para ajudan Pak Nas, dan di sebelah kiri ini merupakan rumahnya Pak Nas bersama keluarga. Waktu malam penculikan tersebut, Pak Nas berhasil melarikan diri lewat belakang. Nanti di sana ada deh bekas-bekas peluru, dan di dalam rumahnya juga banyak sekali bekas-bekas peluru tembakan dari pasukan Cakrabirawa. Ini posisi rumahnya berada di Jalan Tengku Umar, dan sekarang rumah ini tuh menjadi museum Sastamiloka ya, atau apa ya? Mohon maaf apabila salah, saya cross check dulu ya. Ya, Sasmitaloka, Museum Sasmitaloka Abdul Haris Nasution. Nah, ini merupakan tempat tinggalnya para ajudan Pak Nas. Kapten Pierre Tendean sendiri ditangkap di sini. Dia bilangnya itu, saya ajudannya Pak Nas atau Pak Abdul Haris Nasution. Namun pasukan Cakrabirawa bilangnya saya itu Pak Nas, seperti itu ya. Jadi kalau mungkin sekarang mah salah miskomunikasi atau gimana. Nah, ini rumahnya nih, rumah mewah pada masanya ya, rumah dinasnya Pak Nas. Dan siapapun sekarang boleh berkunjung ke sini, boleh lihat-lihat di museum Pak Nas ini, dan gratis pula ya. Nah, ini pintu bagian depan dari rumahnya Pak Nas. Kita coba masuk. Lihat bisa nih, Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution, korban kebiadaban ke-30 SPKI yang mengakibatkan tewasnya putri tercinta Ade Rima Suryani Nasution dan ajudannya Lettu Zi Pierre Tendean. Bukan kapten ya, pangkatnya masih Lettu. Negarawan sejati yang berkomitmen menentang paham komunis, tumbuh subur di bumi Indonesia, cendekiawan militer, kotak dasar perang rakyat semesta, dan prajurit sejati yang selalu menjaga kemurnian Pancasila dan keutuhan NKRI. Jadi ada buku tamu. Jadi kita nulis buku tamu di sini, dan boleh silahkan nanti masukkan seikhlasnya ke kotak amal tersebut ya, untuk biaya perawatan museum ini. Ini ada tulisan meja dan kursi tamu favorit Jenderal Abdul Haris Nasution. Jadi kalau misalkan Pak Nas sering duduk di sini ya, menerima tamu kayak gitu. Terus di sebelah sini juga ini ada miniatur meriam dari ODK Rusia tahun 1963. Itu ada foto Bung Karno. Terus di sebelah sini juga sama, ada foto Bung Karno bersama para jenderal besar lainnya. Nah, dan Pak Nas sendiri menjabat KSAD, Kepala Staf Angkatan Darat, yang kedua kalinya tahun 1955. Ini fotonya ya. Plakat kenang-kenangan dari luar negeri ya, pegang-pegang penghargaan untuk Pak Nas sendiri ya. Lanjut sebelah sini ya teman-teman. Di sebelah sini ini apa nih, meja dan kursi tamu Jenderal Abdul Haris Nasution. Jadi kalau misalkan ada tamu, disinilah nyambutnya Pak Nas itu tuh ya. Di sini tempatnya, misalkan ada tamu-tamu penting ya, seperti presiden mungkin, atau kunjungan-kunjungan dari duta-duta besar yang lainnya. Ini foto Pak Nas ya. Kita lanjut ke sebelah sini. Ini adalah ruangan kerja ya. Nah, ruangan kerjanya Pak Nas. Di sini tempat kerjanya Pak Nas. Di sini ada juga banyak sekali buku-buku. Wow, luar biasa.
biasa biografi Jenderal Besar Nasution, buku-buku karya Jenderal Abdul Hadis Nasution. Nah di sini buku-buku karya Panas, karena Panas sendiri gemar menulis seperti itu ya. Untuk sejarah-sejarahnya sih ya saya hanya tahu sedikit ya, tidak tahu terlalu banyak. Jadi kita fokusnya review rumahnya aja ya. Rumahnya luar biasa sekali, material bahan bangunannya juga ya, namanya juga rumah jenderal besar ya, pasti luar biasa. Ini tempat kerjanya Panas, dan ke sebelah sana bisa nyambung itu ke kamarnya Panas di waktu malam penculikan tersebut. Wah, ini waktu penyergapan pasukan Cakrabirawa masuk ke kamar tidurnya Panas. Dan kalau di sini meja dan kursi tamu yang digunakan Jenderal Ahmad Nasution untuk menerima tamu-tamu VVIP. Oh, jadi kalau misalkan ada tamu-tamu VVIP di sini tempat penerimaannya ya. Ya semacam presiden, duta-duta besar atau yang lainnya. Ya pokoknya tamu-tamu VVIP lah, pejabat-pejabat penting di negara ini. Lewat sini. Tuh, pintu masuknya kan nyambung ke sana. Kalau di sebelah sana itu berarti tamu-tamu yang biasa, seperti itu. Ini ada patung Field Marshal, kenang-kenangan dari Menteri Pertahanan Burma. Dari luar negeri juga ternyata ya. Nah, ini pasukan Cakrabirawa waktu menggerebek atau mau menculik Pak Nas. Ini foto Panas bersama Jenderal Prabowo ya, yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Ini foto Panas bersama Presiden kedua Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Soeharto. Pak Anas dan Ibu Nas sebagai mantan KSAD setelah menghadiri pelantikan KSAD Jenderal Wismoyo Aris Munandar tahun 1903 di Makassar. Nah, ini tempat tidurnya Pak Nas waktu malam mencekam penculikan G30S PKI. Di sini nih yang paling mencekam. Ya sedikit cerita yang saya tahu, di film-film G30S Pak Nas itu ya kesulitan tidur, susah tidur di malam tersebut ya, kesulitan tidur sambil ngipas munduh nyamuk gitu karena banyak nyamuk, bersama istrinya dan Ade Irma Nasution tidur di sini nih, di tengah-tengah sini. Panas ya duduk sambil pakai kenteng-kenteng kayak gitu. Apa sih yang pakai apa sih itu teh, sapu lidi atau apa tuh untuk membunuh nyamuk seperti itu di malam kejadian itu. Jadi perasaan gelisah dari Panas itu atau firasat dari Panas sudah datang. Bisa kita lihat juga ya di pintu kamar tidurnya Panas, ini banyak sekali bekas peluru tuh, bekas peluru dari pasukan Cakrabirawa. Ya karena kedengaran rame-rame di luar, Bu Nas sempat keluar ya melihat nengok, namun terdengar suara peluru dari sana sangat keras. Beliau masuk kembali nutup pintu ini, sempat dorong-dorongan dengan pasukan Cakrabirawa yang ini. Bu Nas yang nahan, ini yang ngedorong pengen masuk ke sini. Dan di sebelah sana tuh ya, di sebelah sana ini ada replika atau miniatur atau apa ya dibilangnya ya, pokoknya simulasinya atau ilustrasinya gitu ya, Panas waktu melarikan diri. Nah Panas karena yang menjadi target penculikan gerakan seperti itu Panas sampai lari, namun kebingungan waktu di atas ini nih, karena ibunya bilang anaknya yang masih kecil, Ade Irma Nasution, itu terkena tembakan oleh pasukan Cakrabirawa. Sempat bingung juga Panas nih, sempat bingung antara melarikan diri atau menolong anaknya. Namun kata ibunya udah larikan diri karena yang menjadi target pembunuhan itu Panas. Dan terdengar jeger suara tembakan, Panas langsung ke bawah lari, sampai pergelangan kakinya itu ya patah ya karena terkena pot. Dan di sebelah sini juga ini banyak sekali ya, baju dari Pak Nas sendiri ya. Kalian berbagai pisau dan tongkat komando. Kepala Staf Angkatan Darat, salah satu jenderal besar, jenderal bintang 5 ya.
Di sini juga ini adalah Letnan Jenderal dan Jenderal. Nah, ini baju-baju dinas Pak Nas dahulu. Di sebelah sini ini tongkat komando nih, berbagai tongkat komando koleksi Jenderal A.H. Nasution Abdul Haris Nasution. Dan kalau ke sebelah sini ini, kalau nggak salah bisa nyambung ya, bisa nyambung ke kamarnya Ade Irma Nasution. Cuman ya sekarang terkunci. Dan di lemari ini juga banyak sekali pakaian dari Pak Nas. Ini kaos bolong dan sarung yang sering dipakai Jenderal Besar Abdul Haris Nasution di kediaman. Terus di sebelah sini ini ada baju dan juga baret ya, sang Jenderal Besar. Di sebelah sini ada kain ya milik Ibu Nas mungkin. Ini foto Pak Nas kalau misalkan menerima tamu yang di paling depan sana ya. Iya, biasanya pakai sarung dan juga kemeja putih seperti itu. Wow, tahun 65 tahun 60-an ini TV kayak gini udah wah banget ya. Dan ini ada koleksi sepatu dan juga tas milik Ibu Nas dan juga Pak Nas. Ini buku-buku karya Pak Nas sendiri ya. Nah, seperti inilah kamar Pak Nas dulu tahun 1965. Ya, udah kategori mewah ya kalau seperti ini zaman dulu. Ini ada obat-obatan juga di sini, kotak P3K ya. Ada pergi karena ada cinta pada ayah dan bunda, masya Allah. Luar biasa ya. Karena ini salah satu jenderal yang selamat dari gerakan separatis tersebut. Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Sutoyo, Jenderal Suparman, Letnan Jenderal MT Haryono, semuanya tertangkap oleh pasukan Cakrabirawa dan dibawa ke sumur lubang buaya. Di sebelah sini ada ruang senjata. Kita lihat ya, tempat penyimpanan senjata yang digunakan untuk menembak Ade Irma Suryani Nasutiono ini nih, yang digunakan senjata yang digunakan pasukan Cakrabirawa untuk menembak Ade Irma Suryani Nasution. Nah, ini jenis-jenis senjata apa ya? Saya kurang paham sih, kurang ngerti. Ini ada keris, senjata-senjata tradisional kenang-kenangan dari berbagai daerah Indonesia. Jadi mungkin setiap Pak Nas berkunjung ke daerah lain ya, di negeri ini suka dikasih kenang-kenangan. Berbagai senjata api koleksi Jenderal A.H. Nasution. Nah, ini koleksinya, senjatanya sang Jenderal Besar. Kita balik lagi ke ruangan yang bagian belakang. Di belakang ini merupakan tempat atau ruang makannya ya, ruang makannya Pak Nas. Dan ini adalah kamarnya Ade Irma Nasution. Nyambung sebenarnya dengan kamar Pak Nas yang tadi waktu dulu, tahu sekarang ditutup. Tuh ada kotak kayak gitu. Di sebelah sini ada nah ini sang perisai Pak Nas sendiri, yaitu Ade Irma Nasution. Di sini ada fotonya Ade Irma Suryani Nasution. Jadi tulang belakangnya itu kena ya, tembakan dari pasukan Cakrabirawa. Nih ada sepatunya Ade Irma Suryani, tasnya, terus boneka mainannya Ade Irma Suryani, barang-barang pribadi Putri Jenderal A.H. Nasution Ade Irma Suryani Nasution. Sabda Ade Irma Suryani. Ini bajunya Ade Irma ya. Ini lukisannya Ade Irma Suryani, sang perisai Jenderal Besar. Dan di sini nah waktu apa nih? Kita baca dulu, takut salah ya. Dipan dan tongkat yang pernah digunakan untuk merawat Jenderal A.H. Nasution di Kostad. Oh iya, dan di sini juga nih Ade Irma Suryani setelah tertembak disemayamkan, setelah wafat sempat dirawat juga di rumah sakit ya. Cuman ya karena tulang belakangnya cacat parah gitu ya, cacat parah. Akhirnya Ade Irma Suryani menghembuskan napas terakhirnya, wafat dan menjadi sang perisai Jenderal Besar A.H. Nasution. Ini ada koleksi baju-baju Pak Nas, baju-baju dinas Pak Nas dan juga Ibu Nas. Nah, ini raket yang digunain untuk ngusir nyamuk itu ya, yang kayak gini maksud saya tuh, yang waktu di malam
mencekam tersebut, Panas itu lagi ngopek-ngopek nyamuk, ngusir-ngusir nyamuk kayak gitu, dan gelisah karena udah punya firasat mungkin yang kuat ya. Nah ini baju Panas, sarungnya Panas juga ya, luar biasa. Baju tidurnya Panas juga. Nah, di sini ada tongkatnya Panas nih. Nah di sini ada Irma terkena tembakan. Ini pasukan Cakrabirawa yang nanyain ke Ibu Nas, Pak Nas kemana, dan Ibu Nas bilang, Pak Nas udah berapa hari ya, 2 hari atau 3 hari udah lama tugas di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Nah ini ada Irma Suryani tertembak di dalam pangkuan Ibu Nas. Ini merupakan meja makannya ya, meja makan dari rumahnya Panas, tempat kumpul keluarga. Kita tidak bisa masuk ke sana ya, karena ada penghalang seperti ini. Masya Allah, luar biasa ya. Lanjut ke sebelah sini, sebelah mana nih? Oh iya, di sini nih. Momental Jenderal Ahmad Nasution menyelamatkan diri dari upaya penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan Cakrabirawa G30S PKI dengan cara melompat tembok pembatas rumah Pak Nasution dengan kedutaan Irak yang mengakibatkan pergelangan kaki kanannya Nasution retak. Oh ya, di sini nih Panas tuh waktu itu tuh. Nah di sini jadi melihat ada Irma dari sana tuh. Ibu Nas lagi menggendong ada Irma ya, yang sudah berlumuran darah terkena tembakan. Karena sempat kebingungan yang tadi simulasi yang tadi tuh, momentalnya tuh. Dan di sebelah sana itu merupakan rumah kedutaan besar Irak. Panas diam di sana sampai pagi harinya. Ini ada tulisan 1910 apa nih? Kurang hafal. Kita balik lagi aja yuk di sini. Ini kalau rumah-rumah zaman dulu nyambung-nyambung semua ya. Bintang Kartika Era Paksi Utama, pegang-pegang tanda kehormatan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Nah ini momen-momen yang krusial, yang sangat menyayat hati ya, karena kebayang juga ya apa ya, seorang anak yang tertembak, mana ada orang tua yang tega gitu yang melihatnya. Ya, nih ini ada telepon, jadi Bu Nasi sendiri sempat mencoba untuk menelepon minta bantuan, cuman para PKI bilang katanya sambungan telepon sudah diputus. Disinilah terjadi penembakan ke Ade Irma Nasution, dan Ibu Nas bilang kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya karena Panas sudah lama tugas di Bandung. Lagi tugas di Bandung, lagi keluar kota, seperti itu. Ruang dapur, kita lanjut berarti ke belakang ke arah sini ya. Kembali lagi untuk keluar. Karena di samping sini, di belakang sini ini ada Taman Ade Irma Nasution. Taman Ade Irma Nasution. Terus juga ada mobil dinasnya Pak Nas. Nah, ini merupakan taman yang biasa Ade Irma Nasution main di sini. Sempat diratakan juga, sekarang dibikin kolam kembali. Dan masih ada lagi tahap renovasi itu di sebelah sana. Dan ini mobil dinasnya Panas dulu ya, mobil dari Polko. Dongkraknya udah nggak dipakai nih mobilnya ini. Ini bagian belakang dari rumah Panas, dan di sebelah sini ini merupakan tempat para ajudannya Panas dulu. Tinggal para ajudannya Panas dulu. Kita bisa lihat lewat samping sini ya teman-teman. Jadi waktu kejadian itu, karena kan terdengar suara tembakan rame-ramean di rumahnya Pak Nas. Kalau nggak salah di filmnya atau di ceritanya itu
anak Pak Nas atau siapa tuh anak Jenderal Ahmad Yani ya yang keluar minta tolong itu. Ya pokoknya seperti itulah, terdengar suara rame sehingga Letnan Pierre Tendean atau Kapten pangkat terakhirnya Kapten Pierre Tendean ya keluar. Nah di sini pasukan Cakrabirawa beradu mulut. Kebetulan Kang Hakim di sini bersama istri juga dan sama anak. Lagi apa? Diam atuh. Diam jangan ngejar-ngejar ayah. Awas saya mau itu mau lihat yang di sini nih. Nah, di sini nih. Pasukan Cakrabirawa, Kapten Pierre Tendean bawa senjatanya cuman berhasil dilucuti oleh pasukan Cakrabirawa. Berhasil dilucuti. Pierre Tendean bilang, "Saya ajudannya Pak Nas." Namun pasukan Cakrabirawa salah dengar, dikiranya ini Pak Nas sehingga membunyikan peluit bahwa Pak Nas sudah tertangkap di sini. Jadi Pak Nas bisa meloloskan diri dari loncat dari tebing yang di samping sana. Sehinggalah inilah selain ada Irma Nasution, Pierre Tendean yang menjadi korban waktu gerakan separatis 30 September tersebut. Yang diculik, yang dikira pasukan Cakrabirawa itu adalah Pak Nasution. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja ya untuk video saya kali ini. Review singkat. Mohon maaf apabila misalkan ada kesalahan-kesalahan dari ceritanya, mohon diluruskan. Karena Kang Hakim hanya sedikit tahu. Karena tahunya juga lihat dari sejarah-sejarah, membaca dan lihat dari film G30S PKI tersebut ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita juga akan review di Lubang Buaya di rumahnya Jenderal Ahmad Yani.